Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal integral tertentu bagian ketiga, yaitu integral dengan substitusi. Pertama-tama, yuk kita lihat kembali bagaimana cara menyelesaikan bentuk integral, khususnya integral tak tentu ya. Di sini, integral dari AX pangkat N dx sama dengan AX pangkat N plus 1 per N tambah 1 plus C, di mana N tidak sama dengan min 1. Nah, ini kita sudah pelajari di video sebelumnya ya adik-adik. Sehingga kalau misalnya di sini kakak punya soal integral 5X akar X dx. Kalau kita mau menyelesaikan bentuk integral ini, kita harus membawanya ke bentuk umum dulu ya. Jadi, X akar X ini kita ubah terlebih dahulu menjadi X pangkat gitu ya. Jadi integral 5. Di sini akar X berarti X pangkat setengah ya. Dan X pangkat setengah dikali dengan X pangkat 1. Menjadi X pangkat 1 tambah setengah. 3/2 ya adik-adik. 3/2 dx. Nah setelah ini menjadi bentuk umumnya. Jadi 5 ini sebagai A. Kemudian 3/2 ini sebagai N ya. Lalu kita bisa gunakan rumus ini. Integral 5X pangkat 3/2 dx sama dengan 5X pangkat 3/2 ditambah 1. 3/2 tambah 1, 5/2 ya. Per 3/2 tambah 1. Jadi per 5/2 ditambah C. Jadi 5/2-nya dibalik ya. Sehingga jadi 5 dikali 2/5. Atau ini bisa saya coret ya. Lalu 2-nya dinaikin ke atas nih. Jadi 2X pangkat 5/2 ditambah C. Nah, X pangkat 5/2 itu kan sama saja dengan X pangkat 2,5 ya adik-adik. Kan 5/2 itu 2,5 ya. Sehingga ini dapat ditulis 2X kuadrat akar X tambah C. Jadi 2 ini menjadi X kuadrat ya, X pangkat 2. Setengahnya diubah menjadi akar X. Nah inilah hasil dari integral 5X akar X dx ya adik-adik, dengan menggunakan aturan integral di atas. Nah sekarang kakak punya soal yang lain nih. Integral 2 akar 5 kurang 2X dx. Nah kalau kayak gini gimana ya nyelesainnya adik-adik? Kalau kita coba ubah ke bentuk umum, nggak akan bisa dapat bentuk X pangkat N ya. Karena di sini ada akar 5 kurang 2X. Ada 2 suku nih yang ada di dalam akar. Ya, jadi kita nggak bisa ubah ke bentuk X pangkat N. Oke, ada soal lain yang kayak gini. Integral 4X pangkat 3 dikali dalam kurung X pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dx. Nah, yang ini gimana nih adik-adik? Kalau kita mau bawa ke bentuk umum, berarti ini kita harus jabarkan ya, pangkat 4-nya ini. Kemudian setelah dijabarkan, kita kali dengan 4X pangkat 3. Wah, panjang sekali caranya ya adik-adik. Nah, adik-adik, beberapa soal integral memang tidak bisa diselesaikan atau akan sangat panjang bila diselesaikan dengan hanya menggunakan rumus dasar integral yang ini adik-adik ya. Oleh karena itu, perlu metode atau teknik untuk menyelesaikannya. Teknik pengintegralan yang akan dibahas saat ini adalah teknik substitusi. Apa ya yang dimaksud dengan teknik substitusi pada integral? Teknik substitusi berdasar pada turunan dari fungsi komposisi, atau mungkin kalian lebih kenal dengan istilah turunan rantai. Kita ingat kembali ya, turunan dari Y sama dengan F dalam kurung Gx, ada fungsi di dalam fungsi. Nah, gimana nih turunannya? Caranya adalah Y aksen berarti turunan dari Y ya. Atau simbolnya bisa juga ditulis dengan notasi Leibniz, kayak gini nih. Ini disebut notasi Leibniz ya, yaitu dy per dx. Sama juga ya, artinya turunan dari fungsi Y terhadap X. Nah, ini lebih detail ya, karena kelihatan di notasi ini dia diturunkan terhadap variabel apa. Atau karena Y itu sama dengan F dalam kurung Gx, bisa juga dituliskan seperti ini nih, D F dalam kurung Gx.
per dx. Nah, ketiga notasi ini sama aja ya, maksudnya adalah turunan dari fungsi ini. Fungsi y sama dengan f dalam kurung gx. Nah, kalau adik-adik masih ingat, cara menurunkan fungsi yang seperti ini, kita menggunakan turunan rantai, bukan? Jadi pertama-tama diturunkan dulu fungsi f-nya ya kan? Jadi f aksen gx. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi g. Jadi g aksen x. Ini mungkin saya kasih contoh ya adik-adik untuk mengingat kembali, misalkan fungsi y adalah 3x kurang 2 pangkat 7. Nah, di sini ada dua buah fungsi ya yang saling berkomposisi, yaitu fungsi pangkat 7 dengan fungsi 3x kurang 2. Jadi fungsi yang pangkat 7 ini merupakan fungsi f, fungsi yang paling dalam ini merupakan fungsi g. Kalau adik-adik masih ingat, cara menurunkannya adalah y aksen sama dengan pertama-tama fungsi pangkat 7-nya kita turunkan dulu ya, menjadi 3x kurang 2 pangkat 7 kurang 1, jadi pangkat 6. Lalu dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalam, yaitu turunan dari 3x kurang 2, yaitu 3. Nah, inilah turunan dari fungsi y, yaitu 3x kurang 2 pangkat 6 dikali 3. Masih ingat ya adik-adik? Nah, inilah yang tadi dimaksudkan dengan rumus f aksen gx dikali g aksen x ya. Nah, dari bentuk yang ini, kalau misalkan saya ambil notasi Leibniz yang ini nih adik-adik, jadi d f gx per dx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Kemudian dx-nya saya pindah nih ya ke ruas kanan, jadi d f gx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Ini kalau dia pindah jadi dikali ya, dikali dx. Kemudian kalau saya integralkan kedua ruas ya, jadi integral d f gx sama dengan integral f aksen gx dikali g aksen x dx. Maka ini menghasilkan kalau integral dari d f gx, ini kita bisa langsung coret ya adik-adik, bisa langsung cancel integralnya dengan d. Setelah di cancel tinggal f gx plus c ya, plus c hasil dari integral ini sama dengan integral f aksen gx dikali g aksen x dx. Sekarang kalau misalnya saya misalkan bahwa u itu adalah fungsi gx-nya, maka kalau u ini saya turunkan ya, atau kita tulis dengan notasi Leibniz ya, du per dx. Jadi turunan dari fungsi u berarti adalah g aksen x ya adik-adik. Sehingga du sama dengan g aksen x dx. Jadi dx-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Kemudian kalau saya masukkan pemisalan ini atau saya substitusikan pemisalan ini ya ke dalam rumus yang tadi ini, maka akan menjadi, kalau saya tulis yang integralnya di depan duluan di ruas kiri, maka jadi integral f aksen gx. Gx-nya berarti saya misalkan kan tadi u ya, maka f aksen u dikali g aksen x dx ini saya ganti menjadi du. Maka integral f aksen u du sama dengan yang ruas kiri saya taruh di ruas kanan ya. Jadi f gx-nya saya misalkan sebagai u ditambah c. Nah adik-adik, bentuk yang terakhir ini sudah sesuai ya adik-adik dengan definisi integral, bahwa integral merupakan anti turunan. Jadi integral f aksen u du sama dengan fu tambah c. Nah adik-adik, seluruh pembahasan ini merupakan dasar dari teknik substitusi untuk menyelesaikan integral. Nah sekarang yuk kita lihat aturan substitusi integral. Pada integral tak tentu berlaku seperti ini adik-adik. Integral dari f gx dikali g aksen x dx sama dengan integral fu kali du dengan u sama dengan gx ya.
Gx itu adalah fungsi yang ada di dalam fungsi f-nya. Ya, jadi itulah yang akan dimisalkan sebagai u. Jadi adik-adik seperti ini. F Gx-nya, karena Gx-nya dimisalkan sebagai u, maka kalau disubstitusi menjadi f dalam kurung u, ya kan? Dan karena u sama dengan Gx, maka kalau diturunkan kayak tadi adik-adik ya, du per dx sama dengan g aksen x. Sehingga g aksen x dx dapat dimisalkan sebagai du. Integral ini dapat diganti menjadi integral fu du. Nah, ini kan pada integral tak tentu ya. Dengan demikian, jika g memiliki turunan kontinu pada selang a sampai b dan f kontinu pada daerah g, maka berlaku seperti ini adik-adik. Ya, jadi kalau dia ada selangnya, integralnya alias ini integral tentu ya, maka caranya sama, kita misalkan Gx-nya sebagai U, kemudian ini dikerjakan juga sebagai integral fu du. Nah, selangnya ini berubah adik-adik ya. Jadi batas atas dan batas bawahnya dimasukkan ke dalam fungsi G. B di sini menjadi G dalam kurung B. A di sini menjadi G dalam kurung A. Ya, jadi disubstitusi ke dalam fungsi G-nya. Nah, adik-adik supaya kalian gak bingung, di sini kakak sudah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan integral tentu dengan substitusi. Nah, semoga langkah-langkah ini bisa memandu kalian ya dalam menyelesaikan integral tentu dengan substitusi. Langkah pertama, kita misalkan fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi lainnya menjadi fungsi u. Nah, bisa juga huruf lain kalau nggak mau pakai u ya. Kemudian di step 2, turunkan fungsi u terhadap x menggunakan notasi Leibniz, yaitu du per dx. Di step 3, nyatakan notasi Leibniz di step 2 menjadi bentuk dx sama dengan. Di step 4, misalkan batas bawah dan batas atas x ke dalam u. Step terakhir, substitusikan seluruh pemisalan ke dalam integral semula, lalu diselesaikan. Oke, sekarang kakak kasih contoh ya bagaimana menyelesaikan integral tentu dengan substitusi. Nah, contoh 1. Hitunglah nilai dari integral dengan batas bawah 0, batas atas 2 dari 2 akar 5 kurang 2x dx. Aturan untuk integral substitusi adalah ini ya adik-adik. Langkah pertama, misalkan fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi lainnya menjadi fungsi u. Jadi di sini kita ambil fungsi ini adik-adik 5 kurang 2x sebagai fungsi u. Ya, 5 kurang 2x ini kita ambil sebagai fungsi u. Ya, kenapa ini yang diambil? Karena jika dia diturunkan, dia akan menjadi fungsi lainnya. Nah, fungsi lainnya di sini adalah fungsi konstan ya, yaitu fungsi 2 ini. Oke, sekarang kita ke step 2. Turunkan fungsi u terhadap x dengan menggunakan notasi Leibniz, yaitu du per dx. 5 kalau diturunkan 0, min 2x kalau diturunkan jadi min 2. Step 3, nyatakan notasi Leibniz di step 2 menjadi bentuk dx. Kalau du per dx sama dengan min 2, berarti dx sama dengan du per min 2. Ya, jadi bisa kali silang atau bisa dipindah ruas, ya pokoknya harus dijadikan bentuk dx sama dengan. Nah, selanjutnya step 4, misalkan batas bawah dan batas atas x ke dalam u. Di sini kita punya batas atas x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini kita harus misalkan ke dalam u. Caranya kita bisa menggunakan fungsi ini. U sama dengan 5 kurang 2x. Jadi, karena x-nya adalah 2, maka dia jadi 5 kurang 2 kali 2. Ya, jadi x-nya diganti dengan 2. Nah, 5 dikurang 2 kali 2 berarti ini 4 kan ya? 5 kurang 4 hasilnya 1. Jadi, batas atas x sama dengan 2 berubah menjadi u sama dengan 1. Sekarang kita misalkan yang batas bawah. Batas bawah adalah x sama dengan 0. U sama dengan 5 kurang 2 kali 0. Hasilnya 5. Gitu ya. Jadi batas bawahnya sekarang menjadi U sama dengan 5. Sekarang kita ke step 5.
Substitusikan pemisalan ke integral semula, lalu selesaikan. Integral 0 sampai 2 dari 2 akar 5 kurang 2x dx. Nah, sekarang kita substitusi ya. Yang disubstitusi semuanya adik-adik dari batas atas batas bawahnya ya, itu juga berubah. 2 menjadi 1, 0 menjadi 5. Ya, jadi ini berubah ya adik-adik. Ya, ini juga. Oke, selanjutnya 2 akar 5 kurang 2x ini kita substitusi menjadi pemisalan, yaitu u. Jadi 2 akar u. Kemudian dx di sini kita substitusi dengan pemisalan du per min 2. Ya, jadi semuanya disubstitusi, diganti menjadi dalam variabel u begitu. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan dulu nih ya. 2 dengan 2 bisa dicoret karena kan ini perkalian semua ya. Jadi 2 dengan per 2 ini bisa dicoret ya. Jadi 2 bagi 2 jadi 1. Sehingga integralnya menjadi integral 5 sampai 1 dari min ya, ada min di sini kan ya. Kita taruh di depan aja. Min akar u du. Akar u itu adalah u pangkat setengah. Di sini kita bisa balik nih batas-batasnya dengan menggunakan sifat integral tentu. Integral a sampai b fx dx bisa menjadi minus integral b sampai a dari fx dx. Jadi di sini saya ganti menjadi minus integral 1 sampai 5. Jadi di sini kakak puter ya. Batas atas batas bawahnya min u pangkat setengah du. Nah, karena di sini min ketemu min jadi plus ya adik-adik, sehingga dia menjadi integral 1 sampai 5 u pangkat setengah du. Nah, baru kita selesaikan adik-adik integralnya. Ya, karena ini fungsi u dan di sini du juga, maka kita bisa langsung selesaikan dengan aturan integral tentu yang biasa ya, yang rumus biasa, yaitu menjadi u pangkat setengah ditambah 1 berarti 3/2 per 3/2 gitu ya, dengan batas atas 5, batas bawah 1. Karena ini pembagian pecahan, jadi dia bisa saya putar ya, jadi 2/3. 2/3 kali u pangkat 3/2, atau saya ubah menjadi u akar u. Ya, selanjutnya saya masukkan batas-batasnya. Jadi 5 akar 5. Ya, batas atas dulu ya, masih ingat ya adik-adik, batas atas dulu yang dimasukkan ke dalam U, baru dikurang dengan batas bawah yang disubstitusi jadi 1 akar 1. Sehingga ini menjadi kalau kita kali ya, jadi 10/3 akar 5. Ini 1 akar 1 kan 1 ya, 1 dikali dengan 2/3. Inilah jawabannya adik-adik. Ya, menyelesaikan integral tentu dengan teknik substitusi. Kita lihat contoh berikut ya. Hitunglah nilai dari integral 0 sampai 1 dari fungsi 4x pangkat 3 kali x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dx. Ini aturan yang akan kita gunakan. Dan step 1, kita misalkan fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi lainnya menjadi fungsi u. Yang dimisalkan adalah fungsi ini adik-adik ya. Jadi u-nya adalah x pangkat 4 kurang 1. Kenapa ini yang kita ambil bukan 4x pangkat 3? Karena x pangkat 4 kurang 1 ini kalau diturunkan dia akan menjadi fungsi yang lainnya. Jadi kalau kita turunkan kan jadi 4x pangkat 3 nih, ya, jadi fungsi ini. Gitu. Jadi ini yang kita misalkan sebagai u. Nah, sekarang step 2, turunkan fungsi u terhadap x dengan menggunakan notasi Leibniz. Du per dx sama dengan 4x pangkat 3. Step 3, nyatakan notasi Leibniz di step 2 menjadi bentuk dx sama dengan. Jadi dx sama dengan du per 4x pangkat 3. Kemudian di step 4, misalkan batas bawah dan batas atas x ke dalam u. Di sini batas atasnya x sama dengan 1. Ya, kita misalkan berarti kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, jadi x-nya kita ganti dengan 1. 1 pangkat 4 kurang 1, 0 ya.
Kemudian batas bawah X sama dengan 0 menjadi U sama dengan 0 pangkat 4 kurang 1, berarti min 1. Dan step 5, substitusikan pemisalan ke integral semula lalu selesaikan. Jadi kan soalnya integral 0 sampai 1, 4x pangkat 3 kali x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dx. Nah ini kita substitusikan pemisalannya. X sama dengan 1 menjadi 0 ya. Jadi 1 ini menjadi 0. X sama dengan 0 menjadi U sama dengan min 1. Nah, kemudian 4x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4. Kita ganti x pangkat 4 kurang 1 dengan U. Jadi U pangkat 4. dx kita ganti dengan ini. du per 4x pangkat 3. Nah, di sini bisa dicoret adik-adik ya. 4x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3. Sehingga menjadi integral min 1 sampai 0 U pangkat 4 du. Nah, karena sudah jadi bentuk seperti ini adik-adik, ini lebih sederhana kan lihatnya ya, dibanding bentuk yang kayak gini. Nah, sekarang kita bisa menggunakan aturan integral yang biasanya adik-adik, yaitu U pangkat 4 tambah 1, 5 per 5. Lalu kita masukkan batas atas U sama dengan 0, jadi 0 pangkat 5, dikurang batas bawah U sama dengan min 1, ganti ke sini ya. Jadi min 1 pangkat 5 per 5. Nah, 0 pangkat 5, 0, dikurang min 1 pangkat 5, min 1 ya. Karena pangkat ganjil jadi tetap negatif adik-adik ya. Sama dengan 0 dikurang min 1, jadi 0 tambah 1. 1 per 5. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, adik-adik, dua kasus ini jelas ya bahwa kita menggunakan metode substitusi di sini. Tetapi dalam beberapa kasus, penggunaan metode substitusi tidak begitu jelas dan dibutuhkan kemahiran dalam menerapkan metode substitusi, tentunya dengan banyak latihan ya adik-adik. Di sini kakak kasih contoh satu lagi. Contoh ketiga, hitunglah nilai dari integral min 4 sampai min 3 dari x kali dalam kurung x tambah 4 pangkat 4 dx. Dan di sini kita menggunakan aturan integral dengan substitusi seperti ini. Ya, kita harus mencari fungsi yang akan kita misalkan. Yang mana ya yang mau dimisalkan? Karena dua-duanya ini sama ya. Sama maksudnya di sini x pangkat 1, ini juga x pangkat 1. Pada soal ini yang akan kita misalkan adalah x tambah 4. Ya, kenapa x tambah 4? Karena dia yang berada di dalam fungsi pangkat 4. Ya, jadi dia yang harus kita misalkan ya adik-adik. Nah, setelah kita misalkan fungsi U-nya, kita turunkan dengan step 2. Jadi adik-adik kalau sudah terbiasa, jadi di sini adik-adik saya mengajak kalian terbiasa ya dengan step-stepnya. Jadi nggak perlu lihat lagi nih step-stepnya. Setelah dapat fungsi U, diturunkan. Setelah sampai di sini, kita ubah persamaannya menjadi dx sama dengan. Ya, jadi kalau kita kali silang, jadi dx sama dengan du. Kemudian, batas-batasnya kita harus ubah. X sama dengan min 3, kita ubah menjadi U sama dengan min 3 tambah 4. Ini nih ya, dengan menggunakan persamaan U sama dengan X tambah 4. Sehingga diperoleh 1. X sama dengan min 4, batas bawah. Kita misalkan ya, menjadi U sama dengan min 4 tambah 4. 0 ya adik-adik. Sehingga soal ini seluruhnya dapat kita ganti menjadi batas-batasnya berubah ya menjadi dari 0 sampai 1. Kemudian X ya, kemudian dikali dengan X tambah 4-nya kan adalah U ya. Jadi U pangkat 4, dx-nya kita ganti dengan persamaan ini ya, dx sama dengan du, berarti kita langsung ganti aja menjadi du. Nah, adik-adik di sini kita menghadapi bentuk integral di mana ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel U. Nah, nggak boleh ya adik-adik,
Kalau di sini integralnya terhadap U, ini kan maksudnya diintegralkan terhadap variabel U ya. Berarti nggak boleh di sini ada variabel X. Dengan kata lain, X di sini kita harus ganti nih menjadi variabel U. Cara gantinya kita menggunakan persamaan ini adik-adik. U sama dengan X tambah 4. Berarti X sama dengan U kurang 4. Jadi sama dengan integral 0 sampai 1, X-nya ini saya substitusi dengan U kurang 4. Ya, ini sebagai X-nya. Dikali dengan U pangkat 4 DU. Kemudian tinggal kita kali ya secara distributif. U dikali U pangkat 4 menjadi U pangkat 5. Dikurang 4 kali U pangkat 4 menjadi 4U pangkat 4. Pakai kurung ya adik-adik. DU. Nah adik-adik, jadi harus banyak latihan ya, supaya bisa menggunakan teknik substitusi untuk menyelesaikan integral tentu. Sampai di sini tinggal kita integralkan adik-adik ya. Jadi ini integral 0 sampai 1 U pangkat 5 DU dikurang integral 0 sampai 1 4 U pangkat 4 DU. Ya, dengan menggunakan sifat integral tentu ya, jadi bisa dipisah seperti ini. Kemudian kita integralkan masing-masing. Jadi U pangkat 5 diintegralkan menjadi U pangkat 6 per 6 ya. Dengan batas-batas 1, 0. Kemudian dikurang, ini jadi 4 per 5 dari U pangkat 5. Kemudian kita masukkan batas-batasnya ya, batas atas terlebih dulu. Jadi 1 pangkat 6 dikurang langsung batas bawahnya 0 pangkat 6 per 6. Kemudian kita kurangi dengan 4 per 5 dari U pangkat 5 berarti 1 pangkat 5 kurang 0 pangkat 5. Nah tinggal kita selesaikan adik-adik. Ini jadi 1 per 6 ya. Dikurang, ini jadi 4 per 5. Ya disamakan penyebut per 30. Kalau jadi per 30 berarti ini jadi 5 dikurang 24. Ya, jadi min 19 per 30. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan tentang integral tentu menggunakan teknik substitusi. Dan jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang integral tentu dengan teknik substitusi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika. Matematika untuk semua.